Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabahul khair, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, masih tentang Wali Songo. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai kegiatan belajar, mari sama-sama kita berdoa, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan berikan kami pemahaman. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kelima tentang Sunan Derajat, yaitu Wali Songo yang kelima. Setelah pada pelajaran sebelumnya kita membahas Sunan Bonang dan Sunan Giri, pada hari ini kita akan bahas tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat atau dikenal dengan Raden Kosim termasuk salah satu wali Songo yang mana beliau menyebarkan agama Islam di desa Derajat, makanya dikenal dengan julukan Sunan Derajat karena beliau berdakwah di desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Perlu kita ketahui bahwasannya Sunan Derajat merupakan saudara daripada Sunan Bonang. Jadi beliau dengan Sunan Bonang adalah adik kakak, memiliki ibu yang sama yang bernama Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan salah satu wali Songo yang begitu peduli dengan fakir miskin. Bahkan beliau sangat akrab, sangat memiliki kasih sayang kepada para fakir miskin, sehingga beliau mendirikan satu pondok pesantren yang memperhatikan para fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, memelihara anak-anak yatim piatu di pondok pesantrennya dalam bentuk upaya dakwah, mengajak kebaikan dengan memberikan kebaikan sehingga mereka semua tertarik dengan sikap dan pribadi daripada Sunan Derajat. Untuk lebih jelasnya, siapa Sunan Derajat, dilahirkan di mana, siapa ayahnya, dan bagaimana perjuangannya dalam berdakwah menyebarkan Islam di Nusantara, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Silakan disimak dan dipahami. Sejarah Sunan Derajat. Ketika Sunan Bonang berusia sekitar 5 tahun, lahirlah adik lelakinya pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian diberi nama Raden Kosim. Sebagai adik, Raden Kosim tertarik dengan kiprah Sunan Bonang, sang kakak, berdakwah tentang Islam. Ketertarikan Raden Kosim ini dilihat oleh sang ayah Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel pun memberi semangat kepada Raden Kosim untuk juga berdakwah, khususnya di pesisir barat Gresik. Kemudian berangkatlah Raden Kosim dari Surabaya dengan menumpang perahu nelayan. Di tengah perjalanan, perahunya terseret badai dan pecah dihantam ombak di daerah Lamongan, sebelah barat Gresik. Raden Kosim selamat karena berpegangan pada kayu dan terdampar di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Kampung Jelak, Banjarwati. Raden Kosim kemudian menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, putri Mbah Mayang Madu, tetua kampung. Di Jelak, Raden Kosim mendirikan surau, tempat mengaji ratusan penduduk. Kiprah dakwah Raden Kosim di Jelak membuat dusun yang semula terpencil berkembang menjadi kampung besar yang ramai. Nama Jelak pun berubah menjadi Banjaranyar. 3 tahun kemudian, Raden Kosim pindah ke selatan, sekitar 1 kilometer dari Jelak. Tempat itu dinamai Desa
Derajat. Raden Kosyim pun mulai dipanggil dengan nama Sunan Derajat oleh para pengikutnya. Namun, beliau tidak lama menetap di desa Derajat karena tempat tersebut dinilai tidak strategis sebagai pusat dakwah. Sunan Derajat kemudian meminta sebidang tanah baru di daerah perbukitan sebelah selatan kepada penguasa Lamongan kala itu, Sultan Demak, Raden Patah. Setelah mendapat izin, Sunan Derajat bersama pengikutnya membuka lahan baru, membangun pemukiman baru seluas 9 hektar, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Kediaman Sunan Derajat ini dikenal dengan nama Dalem Dhuwur Lamongan. Sunan Derajat mengajarkan sikap mulia, yaitu agar tidak saling menyakiti secara lisan maupun perbuatan. Bapang den simangi, anak catur mungkur. Artinya, hindari pertengkaran agar tidak terjadi perang mulut. Namun, ada juga yang mengartikannya dengan jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekkan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Sunan Derajat dalam menyampaikan ajaran Islam menempuh 5 cara. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Ketiga, memberi petua dalam menyelesaikan suatu masalah. Keempat, melalui kesenian tradisional. Kelima, menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur. Pangkur merupakan singkatan dari Pangudi Isine Quran. Tembang pangkur dinyanyikan bersama alunan gamelan Singo Mengkok milik Sunan Derajat. 4 pokok ajaran Sunan Derajat adalah: 1. Paring teken marang kang kalunyon lan wuta. Berikan tongkat kepada orang buta. 2. Paring pangan marang kang kaliren. Berikan makan kepada yang kelaparan. 3. Paring sandang marang kang kawudan. Berikan pakaian kepada yang telanjang. 4. Paring payung kang kodanan. Berikan payung kepada yang kehujanan. Makna filosofis dari 4 ajaran pokok Sunan Derajat adalah agar kita memberikan ilmu dan petunjuk kepada orang-orang yang buta hati dan nalar. Agar kita berusaha menyejahterakan kehidupan orang-orang miskin. Agar kita tak lelah mengajarkan kesusilaan kepada orang-orang yang tidak tahu malu. Dan agar kita rela memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menderita. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Dalem Dhuwur Lamongan. Tadi baru saja kita simak sekilas tentang bagaimana biografi Sunan Derajat dan perjalanan kehidupannya dalam menyebarkan Islam. Tadi di awal diterangkan bahwasannya Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau adik kakak dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat dalam berdakwah, beliau selalu mengedepankan tentang akhlak yang mulia. Adapun cara dakwah beliau diantaranya dengan mendirikan masjid atau langgar. Langgar itu disebut dengan musolah di zaman dahulu. Kemudian
menyelenggarakan pendidikan pesantren. Kemudian ketiga, memberikan nasihat atau petuah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, dengan kesenian tradisional, dengan alat musik, dengan tembang-tembang beliau lakukan dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Kelima, melalui ritual tradisional selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti melaksanakan syukuran dan tahlilan dengan berzikir kepada Allah dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas di masyarakat sekitar saat itu selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian Sunan Derajat itu memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berdakwah sehingga menarik hati masyarakat untuk mengenal Islam, memeluk ajaran Islam dan mengetahui tentang bagaimana beragama Islam dan menjadi pemeluk agama Islam yang baik. Bagaimana Sunan Derajat begitu mengajarkan kepada masyarakat sehingga banyak yang datang ke tempat masjid atau majelisnya untuk menimba ilmu, mempelajari tentang bagaimana agama Islam itu sendiri. Adapun yang selalu dilakukan oleh Sunan Derajat yang menjadi pijakan dakwahnya dalam kehidupan dikenal dengan 7 ajaran dasar Sunan Derajat. Yang pertama, beliau selalu membuat orang lain bahagia, terutama masyarakat miskin yang selalu diberikan bantuan agar kehidupannya sejahtera dan bahagia. Kemudian ajaran kedua adalah dalam suasana gembira, Sunan Derajat mengajarkan kepada pengikutnya untuk mengingat Allah, mengingat Tuhan, dan selalu waspada. Jadi diajarkan walaupun dalam keadaan bahagia tetap harus mengingat Allah. Kemudian ajaran yang ketiga, dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Jadi untuk mencapai tujuan dan cita-cita, hadapi segala rintangan yang ada agar bisa terwujud. Ajaran yang keempat adalah senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Jadi mampu mengendalikan nafsu yang diajarkan oleh Sunan Derajat. Kemudian yang kelima, dalam diam akan dicapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai kebebasan mulia. Artinya dengan diam kita akan semakin mengingat Allah dan semakin memperbaiki diri kita dari setiap kesalahan. Kemudian ajaran keenamnya adalah pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalankan sholat 5 waktu. Jadi jika ingin mencapai tujuan sukses lahir dan batin, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu ajaran daripada Sunan Derajat. Kemudian yang ketujuh, yang terkenal dengan 4 nasihat daripada Sunan Derajat, yaitu berikan tongkat kepada yang buta, berikan makan pada yang kelaparan, kemudian berikan payung pada yang kehujanan, kemudian berikan pakaian pada yang telanjang. 4 nasihat ini memiliki makna yang dalam. Yang pertama, berikan tongkat pada yang buta. Artinya, ajarkan orang-orang yang tidak mengerti agama, yang tidak mengenal Tuhan, agar dapat melihat cahaya ilahi, mengerti tentang ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, memberikan makan kepada yang kelaparan. Maknanya kita berupaya untuk mensejahterakan orang-orang di sekitar kita agar tidak ada lagi yang kelaparan. Kemudian makna yang ketiga yaitu memberikan pakaian pada yang telanjang, artinya mengajarkan ke masyarakat untuk meninggalkan nilai-nilai kesusilaan, artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang memalukan seperti berzina, seperti berjudi dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, pesan daripada Sunan Derajat adalah berikan payung kepada yang kehujanan. Maknanya kita harus memberikan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dengan cara dakwah yang dilaksanakan oleh Sunan Derajat sehingga agama Islam berkembang pesat, khususnya di kota Lamongan, di mana beliau berdakwah dari desa ke desa, mendirikan pesantren, langgar, dan mushola untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya.
yang saat itu masih beragama Hindu dan Buddha. Nah, untuk itu, selanjutnya silahkan kalian pahami lebih lanjut, kalian pelajari tentang kisah, biografi, dan sejarah Sunan Derajat di buku paket halaman 40 sampai dengan 43. Kalian pelajari dan pahami, kemudian nanti latihannya dikerjakan. Terima kasih, semoga bertambah wawasan kita dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segera kita bertatap muka di sekolah. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.